Apakah kamu tahu tentang putra Minahasa yang rela mengorbankan nyawanya di usia yang sangat muda hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Elias Daniel Mogot atau dikenal sebagai Dan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 28 Desember 1928. Ia adalah anak kelima dari 7 bersaudara dalam keluarga Nicholas Mogot, seorang tokoh Minahasa yang pernah menjabat hukum besar tahan, kemudian kepala penjara Cipinang, sekaligus anggota Volksraad, semacam Dewan Rakyat pada masa kolonial. Hubungan keluarganya pun erat dengan sejumlah tokoh militer besar Indonesia, termasuk Kolonel Alex Kawilarang dan Inspektur Jenderal A. Gordon Mogot. Sekitar tahun 1939, keluarga ini pindah ke Batavia dan kecil tumbuh dalam suasana penuh disiplin. Dan ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, ia baru berusia 14 tahun. Meskipun sangat muda, ia direkrut ke dalam Seinen Dojo, sekolah para militer bentukan Jepang. Berkat kecerdasan dan ketangkasannya, pada 1943 ia sudah dipercaya sebagai pembantu instruktur peta di Bali. Di sana, ia bergaul dengan nama-nama yang kelak menjadi perwira penting seperti Kemal Idris dan Zulkifli Lubis. Tahun 1944 dan dipindahkan ke Jawa dan bertugas di staf markas besar peta di Jakarta hingga Jepang menyerah pada Agustus 1945. Begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia segera masuk ke barisan keamanan rakyat dengan pangkat mayor, berada di bawah komando Letnan Kolonel Mufereni Muin. Pengalaman militernya yang luas membuat Dan dipercaya mendirikan Militer Akademi Tangerang pada 18 November 1945. Sebagai direktur, ia melatih angkatan pertama sebanyak 180 kadet, membekali mereka dengan kemampuan kepemimpinan untuk memimpin peleton, kompi, bahkan batalion. Namun, perjalanan heroiknya berakhir singkat. Pada 25 Januari 1946, ia memimpin operasi pengamanan senjata Jepang di Lengkong, Tangerang. Awalnya, operasi berjalan lancar, tetapi bentrokan mendadak pecah saat pasukan Jepang melawan perlawanan. Dalam baku tembak sengit, Daan terkena tembakan di paha dan dada, namun tetap memberi komando sampai akhirnya gugur di usia baru 18 tahun. Pertempuran itu juga menewaskan 33 kadet dan 3 perwira, sementara 20 kadet lainnya ditawan. Pemakaman para korban dilakukan pada 29 Januari 1946. Upacara itu dihadiri keluarga, rekan seperjuangan, akademi militer, hingga Perdana Menteri Sultan Syahrir. Salah satu momen paling mengharukan datang dari Hajari Singgi, kekasih Daan. Ia memotong rambut panjangnya yang hampir sebatas pinggang, lalu menanamkannya bersama jasad Daan sebagai simbol cinta dan pengorbanan. Sejak hari itu, rambutnya tidak pernah dibiarkan panjang lagi. Kisah Daan Mogot kemudian menjadi legenda. Namanya diabadikan sebagai nama jalan panjang yang menghubungi Grogol, Cengkareng, Tangerang, dan di Lengkong sendiri didirikan monumen peringatan. Peristiwa heroik itu juga menginspirasi film Merah Putih pada tahun 2009. Tapi ironisnya, ketika Daan gugur sebagai pahlawan di medan tempur, ayahnya justru tewas di kemudian hari oleh serangan gerombolan